Halo Sobat Perludem, jumpa lagi bersama kami untuk bincang seputar pemilu dan demokrasi. Ditanggung akan banyak pencerahan dan juga update-update kepemiluan terbaru bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum kita mulai bincang kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Juga follow akun media sosial kami @perludem di Twitter, @perludem di Instagram, dan juga Facebook fanpage Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Oh ya, kami juga punya sekarang Spotify. Jadi bagi yang suka commute, terutama di luar kota Jabodetabek, sepanjang perjalanan di komuter lain, MRT ataupun bis, bisa mendengarkan secara lebih simple akun podcast kami di Spotify, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, selain itu, kalau Sobat Perludem ingin menambah referensi dan juga pengetahuan soal kepemiluan sambil berdonasi untuk gerakan pemilu melalui Perludem, jangan lupa bisa order berbagai publikasi dan buku-buku terbitan kami. Nanti bisa hubungi email admin@perludem.org atau kunjungi website kami perludem.org untuk dapatkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Bisa juga memesan berbagai merchandise. Berdonasi untuk Perludem artinya berdonasi juga untuk advokasi dan penguatan kepemiluan di Indonesia. Sudah cukup promosinya? Nah, sekarang tiba dengan obrolan dan bincang kita masih dalam suasana hari perempuan internasional, International Women's Day yang kita rayakan 8 Maret lalu. Kalau sebelumnya kita ngobrol soal perempuan dalam politik, perempuan dan politik bersama Mbak Huriah, dosen dari Universitas Indonesia, Wakil Direktur Puskapol, dan juga Mbak Jennifer, mahasiswa doktoral di Michigan University. Sekarang tidak kalah serunya karena saya akan ngobrol dengan dua orang perempuan hebat mengambil tema perempuan dan pemilu. Nah, itu tambah seru lagi. Siapa tamu saya hari ini? Jeng jeng jeng. Lipstikannya tadi udah mantul nih. Kami tampil maksimal nih. Di ujung paling ujung kiri ada Mbak Khoirunisa Agustiati. Beliau Deputi Direktur Perludem. Kalau di Perludem itu saya bisa jadi direktur eksekutif, tapi takluk sepenuhnya soal penggajian, cuti, dan lain sebagainya kepada Mbak Ninis. Panggilan sayangnya Mbak Ninis, Khoirunisa Agustiati. Halo Mbak. Halo. saya jadi nervous nih. Nah, yang sebelah kiri saya nih Calon besan. Tergantung. Tapi masih jual mahal dia nih ya. Aduh. Ini sahabat saya, teman saya, rekan saya berdiskusi, orang yang banyak menginspirasi kita semua, aktivis gitu ya. Mbak Betty Epsilon Idros. Harus Idros ya. Iya dong. Nggak boleh Idrus. Jadi nama Idrosnya itu O-nya 2. Kalau saya kira kan seperti bahasa Inggris jadi Idrus, mereka tidak Idros gitu ya. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, satu dari sedikit perempuan yang menjadi Ketua KPU Provinsi. Dalam rekrutmen 2018-2019 kita dari 34 provinsi punya 4 Ketua KPU perempuan provinsi. Itu ada di Kepulauan Riau, ada di Provinsi DKI Jakarta, ini Mbak Betty. Lalu ada di Sumatera Selatan, kampung saya. Halo You Kelly, jangan lupa nonton ya, like, comment, dan share. Lalu kemudian ada juga di Sulawesi Selatan. Nah, tapi yang Sulawesi Selatan ini kemudian mengundurkan diri, salah satu alasannya juga karena ada kaitan dengan isu perempuan juga gitu ya. Tetapi itu nanti tematika berikutnya. Mbak Betty gimana? Yes. Ya. Tergantung tadi besan, jadi banyak proses harus dilalui Mbak. Makasih ya udah mampir. Ya. Ini kita semua partikulir proletar nih, Mbak Betty ini selalu mau kita undang walaupun nggak ada uang transportnya. Ampun. Dan suka belanja buku sama Perludem. Tapi intronya kepanjangan nih, mudah-mudahan nggak bosan. Saya mulai dulu ya. Jadi dua orang perempuan ini adalah perempuan yang aktif terlibat di kepemiluan. Mbak Betty sebagai penyelenggara pemilu, Mbak Ninis sebagai pegiat aktivis kepemiluan.
pernah di Setro, lalu sekarang di Perludem, pantesan udah bagus gitu ya, udah dididik duluan sama Pak Hadar. Halo Jadi Pak Hadar. saya tinggal ngetiknya aja nih. Nah, saya mulai dulu dengan Mbak Betty ya. Kenapa sih Mbak perempuan itu penting dan urgent untuk mengisi kelembagaan penyelenggara pemilu? Iya, salah satu pintu Doraemon dalam dunia demokrasi adalah melalui pemilu. Jadi pemilu adalah satu-satunya pintu untuk menentukan keterpilihan, jalan di mana semua masyarakat dapat berpartisipasi memilih pemimpinnya dalam siklus waktu yang sudah kita tentukan melalui undang-undang. Nah, salah satu aspek penting dalam pemilu itu tentu penyelenggaranya. Nah, penyelenggara pemilu adalah mereka yang bekerja, yang katanya menurut quotes itu hasil pemilu itu ditentukan dari kinerja penyelenggara pemilunya, salah satunya. Tentu menjadi penting keterlibatan perempuan di situ sebagai salah satu bentuk partisipasi. Kita ini kan setengah makhluknya bumi, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya penting kita berpartisipasi karena politik itu dunia kita juga sebagai perempuan. Jadi bagi saya penyelenggara pemilu adalah salah satu cara upaya atau jalan kita untuk mendedikasikan diri melalui apa yang kita punya, apa yang kita bisa di isu-isu kepemiluan termasuk sehingga perempuan juga penting masuk dalam lingkup atau isu kepemiluan. Seperti Mbak Ninis mungkin bukan penyelenggara, tapi pemikirannya atau Mbak Titi tentu ya yang sering muncul di TV itu ini juga jadi muncul artis. di TV Perludem. Oh, iya, okay. Sering memberikan pencerahan. Saya juga banyak belajar dari Mbak Titi dari awal sekali karir di kepemiluan. Jadi kita perlu mengisi apa yang kita bisa dan kebetulan memang saya tertarik di isu-isu kepemiluan dari awal sejak mahasiswa. Jadi mungkin ini dedikasi yang saya bisa berikan secara pribadi untuk dunia kepemiluan Mbak Titi. Jadi sekali lagi sebagai setengahnya makhluk bumi di atas bumi ini ya salah satu isu yang kita perlu masuk dan perlu tahu ya tentang kepemiluan. Oke. Ya pemilu sebagai instrumen demokrasi ya, bahkan dalam demokrasi itu no one left behind. Yes. Mayoritas menentukan tetapi minoritas tidak ditinggalkan, kan gitu ya. Apalagi perempuan 50% lebih, 50% dari populasi dunia. Tetapi saya ingin tahu nih Mbak Betty, apa sih yang membedakan adanya perempuan di penyelenggara pemilu? Impact yang paling dirasakan tuh apa gitu? Apa yang menjadi insentif atau benefit dari punya perempuan di penyelenggara pemilu? Mungkin dalam pengalaman yang sudah beberapa lama ini, saya tidak mengatakan, mungkin kebanyakan perempuan tuh lebih details, lebih secara teknis dia lebih tahu runutannya sehingga dia berusaha untuk tidak ketinggalan terhadap penyelenggaraan pemilu yang kerjanya sangat detail sekali, hari per hari, jam per jam. Itu biasanya kami yang perempuan-perempuan, karena sebelumnya saya anggota KPU juga, itu punya fungsi reminder lebih banyak daripada yang lain, salah satunya ya. Lalu yang kedua mungkin kita ini lebih multitasking, lalu multi talenta gitu ya, dalam satu waktu bisa mengerjakan banyak hal gitu ya, lebih fokus daripada teman-teman yang lain. Tidak mengatakan ini secara general, tapi itu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu sequel waktu ketika penyelenggaraan pemilu itu banyak hal yang harus kita lakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau saya terbiasa untuk mencatat dan kemudian checklist ini do and the don'ts-nya. Per hari ini kita harus ngapain, mau ngapain, itu biasanya kita yang reminding, termasuk urusan-urusan teknis seperti dengan sekretariat, urusan spanduk udah belum, pembicara udah di fixkan belum. Biasanya kita jauh lebih teknis secara details. Pemilu itu kan banyak sekali ya Mbak Titi. Jadi sekali lagi multitalenta, multitasking, lebih details, saya rasa itu perlu. Lalu yang berikutnya mungkin, tapi ini belum ada penelitian khusus terkait dengan soal integrity, mungkin kita lebih bisa, ini kayaknya udah ada peringatan deh, yuk kita menjauh dari hal-hal yang tidak benar misalnya, atau misalnya kita suka ngingetin ke kolega atau ke peserta pemilu,
lebih lebih intens secara sedemikian. Iya. Jadi bukan hanya kehadiran perempuan di penyelenggara pemilu itu juga memotivasi lebih banyak perempuan untuk berkiprah di dunia publik dan politik ya. Mungkin ada perempuan yang tidak mau menjadi penyelenggara pemilu, ada ruang yang bisa difasilitasi di kalau dia tidak mau jadi peserta bisa jadi penyelenggara. Yes. Gitu. Atau bisa jadi masyarakat sipil kayak Mbak Ninis, kayak Mbak Titi, lebih baik. Tapi karakter dia yang detil, multi talenta, multitasking, sambil rapat, sambil nge-WhatsApp, sambil memastikan Akila udah dijemput atau belum gitu ya. Si kembar gimana gitu ya, itu luar biasa. Sama politiknya lebih cenderung etis gitu karena dia mempertimbangkan betul soal integritas baik buruk dan lain sebagainya. Ini menarik teman-teman ngobrol dengan Mbak Betty. Kita akan lebih tanya lebih mendalam, tapi ke Mbak Ninis dulu nih. Mbak Ninis ini sedikit dari perempuan aktivis pemilu. Kalau Sobat Perludem tahu, ya kita nggak punya banyak ya perempuan yang menjadi pegiat atau aktivis pemilu. Tapi Mbak Ninis ini kan lulusan perguruan tinggi ternama dari jurusan yang juga istilahnya tuh kalau mau mencari masa depan yang lebih prospektif pun tersedia gitu. Tetapi kenapa Mbak nyantolnya itu di LSM kepemiluan yang kalau kata surveinya Kompas tuh sedang mengalami pasang surut gitu. Jadi sedang mengalami musim agak gugur. Kenapa Mbak Ninis tuh bertahan gitu ya? Pertama sudah berapa lama menekuni pemilu? Lalu kenapa kemudian mau survive di isu ini di tengah berbagai tantangan yang lebih mungkin menarik di luaran sana? Kalau dari kapan, dari lulus kuliah, sebenarnya kalau bicara itu saya lulus kuliah itu akhir 2009. Nah kemudian sebenarnya waktu kuliah ya belajar soal pemilu tapi tidak menekuni secara fokus gitu ya. Skripsi saya bukan tentang pemilu. Nah tapi kemudian ketika lulus 2009 ya sebagaimana layaknya mahasiswa baru lulus ya, ini kita mau ngapain gitu setelah lulus. Nah terus teman saya waktu itu udah ada yang duluan magang di CETRO, Center for Electoral Reform. Nah kebetulan kan Pak Hadar dulu dosen di FISIP UI gitu, sosiologi. Ya. Oh ini sih backgroundnya sosiologi. Iya, nah kita udah kenal sebenarnya sama Pak Hadar dulu ya, karena dulu Pak Hadar, ini ngomongin Pak Hadar ya. Gosipin Pak Hadar. Like dan share. Iya, jadi dulu tuh memang Pak Hadar kan sudah aktif di CETRO, jarang di kampus gitu. Tapi jadi kita di CETRO jarang di kampus. Nah, jadi kita kalau minta tanda tangan pembimbing akademik tuh begitu udah pada langsung jadi udah tahu lah kan kenal sama Pak Hadar. Nah, teman saya udah ada yang duluan magang di CETRO, terus nawarin nih CETRO lagi nyari lagi nih orang gitu. Nah, waktu itu memang ketika setelah lulus kuliah, karena saya ngerasa sosiologi itu kan bukan jarang ya, mungkin orang ngapain sih lulusan sosiologi gitu. Jadi saya ngerasa, saya udah belajar tentang ilmu sosial, kayaknya sayang kalau kerjanya tidak kerjanya di bank. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang begitu juga nggak apa-apa. Cuman saya mikir kayaknya kerjanya lebih pas kalau di dunia yang seperti ini juga. Nah, kebetulan ada tawaran di CETRO. Nah, awalnya di CETRO sebenarnya mulai belajarnya gitu, karena di CETRO saya pikir kan pemilu itu awalnya saya mikir ya tentang kompetisi aja, kompetisi partai, kompetisinya elit. Nah ternyata baca-baca tentang pemilu banyak hal menarik. Misalnya kita belajar soal sistem pemilu, ternyata ada matematika pemilu, belajar soal penyelenggara pemilu, dan itu tuh luas sekali gitu, bukan dunia yang sekedar kontestasi. Nah di situ kemudian banyak belajar ya soal ternyata penting adanya representasi perempuan dalam pemilu gitu. Di situ saya belajar banyak. Dan kemudian setelah di CETRO itu sampai 2011 sampai 2012 gitu, kemudian Mbak Titi nawarin saya ke Perludem. Sampailah sekarang, dan orang-orang juga kalau nanya di Perludem sudah berapa lama, itu kan dari 2012, berarti sekarang udah 8 tahun. Orang juga berarti udah senior. Ini banget ya mau Perludem gitu, udah kayaknya udah nggak mau kemana-mana gitu, karena ya udah ternyata banyak yang bisa dipelajari. Dan jujur perspektif tentang perempuan saya tuh banyak dapat ketika terjun di dunia ini. Iya. Tetapi bicara soal pemilu, demokrasi perempuan, mestinya kan isu-isu soal kesetaraan, bagaimana afirmasi perempuan itu bisa didorong, itu sesuatu yang menjadi tema yang akrab bagi kita gitu.
Tetapi Mbak Ninis bisa cerita nggak sih pengalaman yang cukup menyulitkan di dalam mendorong isu keterwakilan perempuan gitu. Tadi kan kita sudah bahas esensinya tuh kenapa perempuan itu harus menjadi bagian dari proses politik kita, entah itu sebagai peserta, pemilih, penyelenggara, atau elemen masyarakat sipil lainnya di media dan lain sebagainya. Kita bisa punya kiprah kita gitu ya. Tetapi ada tidak sih yang Mbak Ninis rasakan menjadi hambatan ketika kita ingin mendorong representasi yang lebih baik bagi perempuan? Ya, pertama stigma itu memang stigma bahwa ya ada marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi gitu, emang sulit untuk dilepaskan gitu. Misalnya saya kan sama Mbak Titi beberapa kali kita memfasilitasi orientasi tugas gitu, banyak teman-teman perempuan, Mbak Betty, penyelenggara pemilu yang cerita ada teman saya hamil ikut seleksi KPU itu tidak diloloskan gitu hanya karena dia alasannya hamil gitu. Jadi memang stigma-stigma seperti itu masih banyak gitu. Nah, ketika advokasi juga banyak yang mempertanyakan tadi itu yang Mbak Titi tanyakan ke Mbak Betty, kenapa sih penting hadir perempuan untuk duduk sebagai penyelenggara pemilu, memenuhi kuota 30%. Pertanyaan-pertanyaan itu bahkan dari internal partai politik gitu ya, bahkan mungkin dari penyelenggara pemilu sendiri mungkin ada juga yang perspektifnya belum sampai sana gitu. Misalnya mungkin juga kenapa ketua KPU di daerah juga belum banyak yang perempuan, mungkin sulit juga menerima bahwa perempuan bisa menjadi ketua, bisa menjadi pemimpin. Jadi memang stigma-stigma itu dalam perjalanannya walaupun advokasinya kan sudah cukup lama ya, kalau kita bicara reformasi sebenarnya sudah sejak 99, tapi sampai sekarang memang masih sulit sih karena stigma-stigma itu tadi. Nah, sebenarnya pentingnya untuk mengajak kehadiran perempuan sebagai penyelenggara pemilu kan sebenarnya bisa ada snowball effect gitu yang tadi Mbak Titi sampaikan. Oh, bisa loh ternyata perempuan juga jadi ketua KPU. Orang lain mungkin perempuan-perempuan lain akan terinspirasi, oh ternyata dunia pemilu, dunia politik itu tidak seseram itu. Karena misalnya misalnya rapat sampai malam kan kadang-kadang sebagai perempuan kan kita udah khawatir dulu nanti anak saya seperti apa gitu, dan hadirnya perempuan-perempuan ini saya rasa bisa mendorong mereka juga bahwa bisa kok gitu. Kalau hambatan sebelum ke Mbak Betty nih, hambatan terbesar sebagai aktivis pemilu perempuan tuh apa sih Mbak Nis? Karena kan kita tentu dibandingkan kondisi sebelumnya kita makin jadi lebih baik ya, tetapi tentu ada hambatan-hambatan juga yang kita hadapi. Kalau bisa cerita sebagai aktivis Perludem, perempuan, ibu 2 anak begitu ya, menghadapi dinamika seperti apa, terutama yang tantangan itu tadi. Ya tantangannya kadang-kadang kita sebagai perempuan memang kadang-kadang dianggap sebagai pemanis gitu. Jadi misalnya mau buat acara nih, misalnya ditawarin nih jadi salah satu pembicaranya, ini belum ada perempuannya nih. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang bahasa gitu tuh saya nanya, ini ngajak saya karena sekedar saya perempuan atau memang karena saya mampu sih bisa bicara soal tema itu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Atau misalnya juga saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang laki-laki itu kan kadang-kadang suka ngobrol sampai malam gitu. Nah itu kan sebenarnya kita sebagai perempuan yang punya beban ganda mungkin agak susah tuh yang seperti itu. Kenapa sih nggak memanfaatkan waktu yang dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore kalau memang mau berdiskusi, kenapa? Nah sebenarnya itu sih tantangannya. Iya betul. Oke, sekarang ke Mbak Betty nih. Jadi ketua kan gak gampang ya. Jadi anggota KPU saja sudah tidak mudah, apalagi jadi ketua KPU. Sekarang ini posisi sekarang 3 dari 34. Mungkin orang mengatakan jadi ketua sama anggota sama saja. Memang iya kalau dari sisi kolektif kolegial, tetapi sebagai ketua tentu kan dia adalah wajah KPU DKI keluar dan ke dalam. Nah, ini mungkin nih Mbak, tantangan sebagai seorang perempuan pemimpin mengelola organisasi itu seperti apa? Karena Mbak Betty ini bukan hanya sekarang jadi leader ya, pemimpin di KPU DKI. Ini periode kedua beliau, sebelumnya beliau anggota, tetapi dia ini juga ketum Kohati. Dia organisasi besar ya. Saya juga mau daftar, makanya saya mau sekolah lagi supaya ikut. Jadi masih sama Mbak Betty. Tetapi sebagai seorang perempuan pemimpin, kenapa kita harus mengambil kesempatan untuk mencoba menjadi pemimpin? Kan kebanyakan dari kita malu ya. Ewo pakai ewo, udah kamu aja. Kenapa kita harus
merebut kesempatan itu yang pertama. Yang kedua, dinamika yang seperti apa sih menjadi tantangan besar ketika ini menjadi maju ke depan menjadi perempuan pemimpin gitu? Ya, menyambung tadi disampaikan oleh Mbak Ninis, periode pertama saya stigma itu memang ada, Mbak Titi. Jadi tim sel juga nanya ke saya, Anda kan ibu 3 anak, Tiga ya? Wajahnya masih kayak mahasiswa, tapi udah 3. Anda ibu 3 anak, yakin bisa jadi penyelenggara pemilu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjurus pada misalnya kompetensi. Anda tahu apa tentang pemilu? Bagaimana cara menghadapi bla bla bla? Itu tidak ada pertanyaan yang ada, maksud saya ada, tapi ada juga pertanyaan ke kita. Tapi saya nggak yakin apakah pertanyaan yang sama ditanyakan kepada yang mereka yang laki-laki gitu. Karena urusan rumah itu kan urusan antara laki-laki dan perempuan menurut saya. Tantangan kenapa harus jadi ketua, kenapa mau jadi ketua, sebenarnya memang mungkin secara inherent saya ada pernah jadi anggota dan kemudian dipilih oleh teman-teman semua gitu ya untuk jadi ketua. Tentu itu menjadi tantangan yang tidak mudah untuk DKI Jakarta. Jadi untuk pemilu, saya menghadapi pilkada 2017 itu kan tantangannya cukup Tapi kenapa Mbak Betty tuh mau sih jadi ketua? Maksudnya mau ikut dalam pusaran kan bisa, walaupun perebutan bukan berarti perebutan seperti kursi ya, tetapi kan itu kompetisi juga. Kenapa mau masuk ke ranah kompetisi untuk jadi ketua itu? Mungkin karena ada dukungan gitu ya, Bet kamu bisa karena kamu sudah mengalami 5 tahun sebelumnya, sudah mengenal lapangan Jakarta itu kayak apa di bidang kepemiluan, sudah tahu bagaimana cara menghadapi gitu ya. Lalu punya modal sendiri, tanda kutip modal dalam hal ini jejaring, karena DKI Jakarta itu kan ketika pilkada tuh terasa banget gitu ya, dengan media, dengan masyarakat sipil, ormas, NGO, dengan peserta pemilu sendiri, itu kan punya tantangan yang cukup berat, Mbak Titi. Tapi ternyata bisa dilalui dan pimpinan kami memberikan kesempatan gitu ya untuk coba menjadi perpanjangan tangan di tingkatan provinsi untuk bisa menjembatani komunikasi dengan mereka gitu ya. Alhamdulillah dipercaya dan kemudian saya lalui sekarang, dan ketika pemilu 2019 it's not easy anyway, tapi saya selalu yakin bahwa ketika modal yang kedua yang harus kita punyai adalah kemampuan kognitif, Mbak Titi. Jadi kalau kognitif kita nggak oke tentang prosedur, tentang tata cara melayani peserta pemilu, pemilih dengan sebaik mungkin, tentu kita nggak bisa lebih firm mengingatkan mereka misalnya. Lalu yang kedua memang harus dibentengi, dan saya alhamdulillah punya teman-teman yang selalu mengingatkan ini yang boleh kamu lakukan, ini yang nggak boleh kamu lakukan, misalnya termasuk dengan keluarga gitu. Jadi alhamdulillah ketika pemilu 2019 kita dapat melaluinya dengan sangat yakin dapat memimpin pleno yang cukup luar biasa gitu ya, karena DKI Jakarta termasuk 4 atau 5 provinsi terakhir ketika rekap nasional. Tentu perbaikan komunikasi saya pelajari gitu ya, dengan stakeholders, dengan Kapolda, dengan Pangdam, dengan Kemenkumham, karena kita punya wilayah-wilayah yang cukup signifikan untuk kita perbaiki, Mbak Titi, terutama di daftar pemilih gitu. Jadi mungkin karena kita ini perempuan kali ya, jadi kayak di rumah gitu preventif tuh lebih kita utamakan daripada nanti kita kuratif. Ini kalau misalnya belum terdaftar gimana ya misalnya. Nah kita tuh duluan gitu ya untuk misalnya kita sudah membayangkan rekapitulasi tingkat kecamatan DKI Jakarta, kalau satu kecamatan punya 1000 TPS, kali 4 surat suara itu ada 4.000 kotak. Taruh di mana misalnya gitu. Kita preventifnya udah lama gitu. Gimana kalau misalnya sejak bulan 10, bulan 11 kita udah membayangkan, dan kita harus minta terlebih dahulu sebelum April datang gitu. Karena ini kan rangkaian 44 kecamatan gitu ya. Jadi hal-hal demikian tantangan berat
kami gitu ya, terutama di DKI Jakarta, belum lagi menghadapi panti sosial. Alhamdulillah panti sosial di DKI Jakarta tuh sudah terorganisir. Jadi cara masuknya, cara pendekatannya, belum lagi dengan ketentuan-ketentuan yang baru, berbeda sekali dengan pemilu 2014 yang lalu, itu kemudian jadi pembelajaran Mbak Titi. Sekali lagi saya terima kasih nih sama Mbak, termasuk Mbak Titi gitu ya, kalau ada apa-apa saya takut tafsiran saya salah biasanya, jadi teman diskusi atau dengan pimpinan-pimpinan yang dulu, Pak Hadar, Pak Arief, Pak Ferry misalnya gitu ya, jadi banyak tempat bertanya saya karena pengalaman mereka jauh lebih besar gitu. Jadi termasuk perempuan-perempuan hebat ya kayak Bu Endang Sulastri itu jadi tempat untuk bertanya, Bu kalau ini gimana. Jadi perempuan pun selain dia menjadi sebuah jejaring, tetapi juga dia menjadi ekosistem yang menguatkan. Betul. Gitu ya. Jadi disitulah saling menguatkan. Betul. Jadi reminder gitu, Mbak Wiwi. Tapi pernah nggak sih ngedapetin perempuan yang juga menjadi penghalang gitu? Sebenarnya ada gitu ya, termasuk peserta pemilu misalnya. Karena saya perempuan, bantu saya karena saya perempuan. Yang penting brandingnya aja, tetapi seolah-olah mengabaikan integritas. Betul, gitu ya? tapi kita ngingetin selaku peserta pemilu, selaku penyelenggara pemilu, saya harus melakukan sama gitu misalnya gitu. Tapi kadang-kadang memang diakui dunia ini kan dunia yang sangat tough, harus berjuang. Sekali lagi kursi itu diperebutkan gitu ya, baik antar partai politik, intern partai politik juga. Mereka juga suka curhat bahwa misalnya tentang pencalonan, ketika kampanye itu juga punya tantangan berat, Mbak Titi. Oke. Nah kalau gitu ke Mbak Ninis ya, sebagai aktivis pemilu perempuan, tadi sudah digambarkan tentang berbagai dinamika, tantangan dan lain sebagainya ya. Kan Mbak Ninis juga mendorong isu-isu agar representasi perempuan lebih baik gitu. Kalau bisa cerita apa sih yang menjadi salah satu agenda Mbak Ninis dan organisasi serta jejaring untuk memperkuat keterwakilan perempuan di pemilu, khususnya kita bicara pemilu gitu. Ya tentu tetap kita tidak bisa melepaskan agenda afirmasi ini, tetap harus berjalan gitu ya. Walaupun kemudian memang masih banyak tantangannya, orang kan nanya ini 30% mau sampai kapan gitu, kok hasilnya juga segitu-segitu aja gitu kan, orang kan masih banyak yang bertanya gitu. Tapi sebenarnya yang perlu ditekankan bahwa kehadiran perempuan itu penting di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, apalagi di lembaga-lembaga perwakilan gitu ya, karena akan ada kebijakan-kebijakan yang akan lebih mementingkan kebutuhan perempuan gitu. Saya selalu kasih contoh misalnya kayak kita gitu ya, misalnya ibu-ibu bekerja apalagi di perkantoran, misalnya punya anak lagi nggak ada ART, orang tua jauh, kan kita butuh ada perkantoran yang punya daycare gitu misalnya. Nah kalau kita pengambil kebijakan kan kita bisa membuat peraturan daerah yang seperti itu, bahwa setiap kantor harus ada fasilitas seperti itu. Nah memang akhirnya masih relevan untuk mendorong kebijakan afirmasi. Nah ke depan memang kita tetap mendorong misalnya supaya afirmasi ini khususnya di lembaga perwakilan DPR, DPRD itu ditingkatkan gitu ya. Kalau sekarang kan 30% masih di pencalonan saja di daftar ini, tapi kita mendorong 30% dapil ditempatkan di nomor urut 1, karena berdasarkan hasil kajian Perludem juga kan kita melihat bahwa keterpilihan calon-calon yang ada di nomor urut 1 tuh sangat tinggi gitu, sehingga nomor urut walaupun dengan sistem proporsional terbuka itu masih relevan. Nah yang kedua memang khususnya penyelenggara pemilu juga kan, Perludem juga ada risetnya, kebetulan ini ada bukunya nih perlindungan hak memilih, di situ juga ada soal keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Nah dalam melakukan kajian ini ternyata ketika seleksi penyelenggara pemilu perspektif tim seleksi itu penting juga gitu ya, untuk mencari perempuan-perempuan calon penyelenggara pemilu gitu. Jadi ketika tim seleksinya sudah punya perspektif itu, dia akan mengutamakan gitu ya, tentu tidak mengabaikan kualitasnya gitu. Dia akan lebih mendorong perempuan-perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Nah kalau bicara kualitas, sebenarnya kan ini kadang-kadang bias gitu ya, karena selalu ditanya memang perempuan itu kualitasnya seperti apa gitu. Nah sebenarnya masalah kualitas kan bukan cuma masalahnya perempuan, di laki-laki pun juga sama gitu. Nah memang tapi yang selalu ditanyakan kan
kualitasnya gimana nih, naikin angka 30% tapi kualitasnya seperti apa. Nah memang dalam rangka itu kan Perludem juga beberapa organisasi perempuan, ada KPPI, lalu kita berjejaring ada MPI, ada Kaukus Perempuan Parlemen gitu kan. Itu kan selalu melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan ALEK gitu. Juga banyak juga Perludem kan misalnya bekerja sama dengan Kesbangpol misalnya untuk mentraining ya perempuan-perempuan yang potensial lah untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu, menjadi caleg dan sebagainya. Iya, oke. Memang banyak sekali yang harus kita lakukan karena sekali lagi kenapa kita perlu afirmasi kan bukan karena kita ingin privilege ya, tetapi karena starting point kita itu tidak sama. Kita berada di dalam stigma, diskriminasi, lalu subordinasi dan bahkan mengalami kekerasan. Itu kan bagian dari kenapa harus ada tindakan khusus sementara. Nah, tindakan khusus sementara ini bisa dihilangkan kalau kemudian kita sudah pada taraf setara itu. Tapi kan menuju ke sana masih perlu perjuangan. Paradigma keberpihakan itu menjadi PR kita. Sebelum kita mengakhiri mungkin ke Mbak Betty ya. Mbak Betty, kalau kita boleh evaluasi soal kehadiran perempuan dan pemilu, kalau Mbak Betty misalnya boleh merekomendasikan kira-kira perbaikan-perbaikan apa sih yang perlu didorong sehingga kemudian pemilu kita itu lebih ramah pada perempuan? Pertama tentu penguatan terhadap jumlah mereka yang aware terhadap pemilu, terhadap demokrasi, terhadap politik. Gak gampang nyari mereka yang perempuan yang pengen concern di isu-isu pemilu gitu ya. Jadi secara jumlah kita harus hulunya tuh udah banyak yang mau dan tertarik terhadap isu ini. Sekali lagi sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ninis juga itu penting sekali gitu ya. Secara kualitas tentu kita tahu bahwa kekuasaan itu kan untuk direbutkan, tidak jarang sekali atau memang kalau untuk bicara tentang election tentu itu mereka harus berjuang untuk mendapatkan kursi misalnya dan seterusnya. Termasuk kita untuk bisa diperebutkan tanda kutip menurut saya memang kita sendiri secara kualitas harus melakukan perbaikan secara kualitas. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi betul ke perempuan terus duluan, baru apakah pertanyaan yang sama disampaikan kepada lelaki. Jadi memang ketika kita maju, kita ditanya dulu tentang kualitasnya gitu ya. Tentu ini jadi tantangan sekaligus menurut saya untuk meningkatkan kita. Jadi hard skills kita punya, soft skills gimana gitu. Saya yakin Mbak Titi mahasiswa terbaik gitu ya, IPK di atas berapa gitu. Saya yakin perempuan-perempuan lain juga banyak sekali yang IPK-nya jauh lebih tinggi daripada teman-teman kita yang rekan-rekan kita yang laki-laki. Tapi secara soft skills dia harus bisa lobby, dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, public speaking-nya jelas, A to Z-nya runut gitu. Itu kan kita latih atau kita kita dapatkan dengan pengalaman-pengalaman dengan jam terbang gitu ya, sehingga memang kita harus dibekali untuk itu. Jadi sekali lagi ini mungkin PR berat bagi semua pihak, bagi semua lini gitu ya, karena nggak gampang Mbak, dan mereka tuh suka nggak percaya diri. Bisa tapi nggak bisa, saya nggak bisa ngomong, saya takut ngomong misalnya dengan media, karena memang harus saya sendiri juga masih belajar tentunya bagaimana soft skills ini bisa kita lebih asah lebih baik, sehingga nanti ketika kita ada di dunia publik itu bisa kayak Mbak Titi ini kan jadi role model. Terus lah Mbak Titi itu role model anak-anak misalnya. Kalau ngomong nggak bisa berhenti gitu kan. Jadi kalau itu temannya Umi misalnya gitu, oh iya karena mereka anak kecil aja bisa nangkap kan Mbak gitu ya. Jadi memang kita perlu memproduce banyak role model, termasuk perempuan-perempuan hebat Indonesia. Banyak perempuan hebat tapi tidak terekspos misalnya demikian. Jadi mungkin kita perlu database. Jadi kalau database. Ya, betul. Sekarang sebelum lanjut ya database. Halo Akila, Nia, dan Ira. Tonton Umi di Bincang Perludem. Subscribe ya. Mbak Betty, database. Yes. Data penting. Kata Pak Jokowi kan nih, problem kita salah satunya adalah data. Yes. Sekarang gini, kita punya nggak database perempuan penyelenggara pemilu? Pertanyaan pertama. Yang kedua, ada nggak sih kaukus perempuan penyelenggara pemilu yang akan menjadi supporting system untuk perempuan penyelenggara pemilu? Jadi
saling menguatkan gitu lah, tentu dalam tone dan konteks yang positif. Yes. Kalau ditanya ke DKI Jakarta, saya bisa hitung dengan jari berapa mereka yang perempuan di penyelenggara hari ini. Oh iya, di DKI itu 3 dari 7 adalah perempuan, sehingga lebih dari 30%. Betul. Okay. Tapi tingkatan provinsi dari 6 kabupaten kota kita hanya punya 4. Berarti ada yang kota kabupaten nggak ada perempuannya? Ada yang tidak punya perempuan. Itu apa Mbak? Jakarta Barat, Pulau Seribu, Jakarta Pusat. Aduh, ini gimana? Kamu harus ada fokus Sorry, berikutnya. Pulau Seribu, Jakarta Pusat. Yang lainnya ada. Aduh, gimana ini? Ini jadi PR kita, Yeah. padahal ibu kota ya, Ibu Nis, kota, ya. iya. Dari 5 bahkan tidak ada yang perempuan. Karena modal dari awalnya Mbak yang hulu hilir tadi Yeah. tidak terlalu banyak Inputnya yang. ya Yes. kan? Jadi itu perlu penguatan kalau database kan. Kalau DKI Jakarta mah karena 6 kabupaten kota saja. Tapi kalau Indonesia mungkin bisa tanya ke pimpinan kami. So, kedua tadi adalah Punya nggak kaukus perempuan penyelenggara pemilu? Oh, oke. Sisterhood, Ya, ya, sisterhoodnya. Kalau DKI Jakarta waktu mau rekrutmen periode kedua kami bikin pelatihan untuk perempuan-perempuan yang mau ikut menjadi penyelenggara pemilu gitu ya. Tapi terbentuk menjadi organisasi atau lembaga atau perkumpulan saja belum ada Mbak Titi. Mungkin Atau yang ini informal inisiasi yang deh, bagus. informal. Kalau grup sih kita punya Perempuan-perempuan perempuan pemilu. penyelenggara pemilu, termasuk DKI Jakarta yang mereka yang mantan-mantan yang ikut kemarin Iya. sebelum direkrut di tahun 2018-2023. Kita punya sih, tapi kalau terorganize belum kayaknya ya, apalagi se-Indonesia belum. Oke. Mungkin itu bisa menjadi rekomendasi bagi Mbak Betty ya sebagai penyelenggara pemilu. Bagaimana kemudian kan KPU tuh punya relawan demokrasi, Betul. pasti ada perempuannya di situ, punya KPPS, punya PPS, punya PPK. Database mereka itu kan menjadi modal ketika kita ingin melakukan rekrutmen, sehingga kita tidak mulai dari nol. Jadi mungkin itu yang perlu di follow up juga, sehingga kalau bicara perempuan dan penyelenggara pemilu kita punya angka yang bisa kita ukur. Nah ini sekarang ke Mbak Ninis nih. Konon saya pernah dengar dari salah satu wakil presiden Irlandia ya, bahwa mestinya perempuan itu kalau dia pegang kekuasaan dan power dan sumber daya, dia itu harus jadi jembatan bagi perempuan lain untuk maju. Dia itu harus betul-betul jadi jalan bagi lebih banyak perempuan masyarakat adat yang marginal, yang minoritas untuk maju gitu. Itu di kita tuh udah ada belum sih Mbak Denis, minimal di dunia aktivisme kita sudah sampai pada fase itu belum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keberadaan perempuan itu dari sisi jumlah itu sudah kontributif bagi kemajuan perempuan itu sendiri gitu? Ini bisa yang di politik juga yang dilihat. Nah, yang pertama tadi ya jembatan. Jadi sebenarnya ketika ada perempuan-perempuan yang tampil di ruang publik gitu ya, atau dia bisa mencapai posisi tertentu, harusnya kan itu tujuannya kan untuk empower perempuan-perempuan yang lainnya. Tapi mungkin tidak, ya masih ada gitu ya, ketika sudah mencapai posisi tertentu, goalsnya tuh tidak empowering, tapi lebih ke lebih ke oh ini saya secara sendiri bisa loh gitu. Nah itu kan yang model-model seperti itu kan yang mungkin juga belum punya perspektif yang baik gitu ya, mungkin bahwa ketika kita bisa mencapai posisi tertentu itu ada loh dulu yang memperjuangkan untuk itu tuh ada, dan sampai sekarang juga masih terus diperjuangkan. Nah itu sebenarnya perlu makanya perempuan tadi sisterhood itu kan penting ya, supaya menguatkan gitu ya, memberdayakan perempuan-perempuan yang lainnya gitu, karena tadi efek-efek snowball itu saya rasa itu bukan asumsi gitu, karena beberapa penyelenggara pemilu daerah gitu cerita, ada yang ketuanya di kabupaten kota KPU-nya perempuan, dia bilang saya perempuan, itu kemudian jumlah calegnya bertambah Mbak yang jadi perempuan, karena melihat oh KPU-nya perempuan gitu ya, ternyata perempuan bisa. Terus kemudian karena ketua KPU-nya perempuan, ketua DPRD-nya juga jadi perempuan. Nah jadi seperti itu, jadi memang kita harus menyadari juga, reflektif juga, bahwa ini tuh kita empower bersama-sama gitu. Ini kita tidak sendiri-sendiri. Nah kalau di dunia politik memang
apa ya, ya tadi itu kehadiran perempuan kan misalnya efeknya apa gitu ya. Ya sebetulnya kadang-kadang kan terjebak dengan, kalau misalnya kita bicara konteks politik misalnya apa ya, kadang-kadang dia karena tadi ini kan dunia yang sangat maskulin gitu ya, ketika ingin menyuarakan di fraksi gitu kadang-kadang sudah takut nih kalau banyak bicara, anggota yang laki-laki bilang, oh ibu galak ya di rumah ya, sama suaminya galak, langsung di seperti itu kan, ada serangan-serangan seperti pasti di rumah cerewet. Iya, pasti di rumah cerewet ya. Jadi sudah takut duluan gitu loh. Makanya kaukus itu kan selalu penting. Yang jadi contoh baik saya rasa ini teman-teman, WhatsApp grup Maju Perempuan Indonesia itu sangat baik ya, dan sangat efektif. Jadi ketika ada satu isu, khususnya isu perempuan, diangkat di grup itu responnya langsung cepat gitu, dan kita bisa advokasi di. Jadi ekosistemnya itu tersedia gitu betul. ya untuk komunikasi orang betul. dengan latar belakang beragam, akses pada pengambilan dan pembuatan keputusan. Ketika mereka dikumpulkan, itu outputnya bisa cepat gitu, dan betul. bisa betul-betul menjadi solusi ya. Iya betul, dan dialog itu juga penting ya, dan itu yang saya suka ya, adalah dia selalu ngajak, misalnya ada isu ya, misalnya ya sebut saja misalnya soal isu ketahanan keluarga kemarin, tidak menutup dialog gitu, ayo kita dialog yuk dengan para pengusulnya dan terbuka. Nah akhirnya kan masukan-masukan itu juga bisa disampaikan. Ini mungkin diskusi awal kita saja untuk kemudian mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa perempuan itu nothing, bukan apa-apa ya. Bahwa demokrasi tidak meninggalkan siapapun, termasuk juga perempuan. Kita akan lanjut dalam banyak bincang berikutnya. Terima kasih kepada Mbak Ninis dan Mbak Betty. Sama-sama. Pelajaran terpentingnya adalah jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk menguatkan kualitas demokrasi Indonesia. Salah satunya dengan terus mendorong hadirnya perempuan-perempuan terbaik untuk masuk ke dunia kepemiluan kita. Bisa sebagai penyelenggara seperti Mbak Betty, dan ternyata bisa mampu gitu ya, minimal pilkada 2017 yang mengharu biru itu bisa dilewati bersama. Ini hampir setiap hari di TV, sampai anak saya saja teman ibu gitu ya. Atau seperti Mbak Nisa, Mbak Ninis masuk ke ruang aktivisme dan kemudian memberi warna dengan advokasi, riset, kajian, penelitian. Ini bukunya Mbak Ninis, ini juga bukunya Mbak Ninis. Saya disuruh dia urus kantor, dia sibuk nulis, padahal sebaliknya. Nah, itu pentingnya kita hadir dan mewarnai pemilu kita. Kita masih punya banyak PR, kebijakan afirmasi yang lebih kuat, ekosistem dan support system yang lebih baik lagi untuk melahirkan, menumbuhkan perempuan-perempuan muda baru untuk bergiat di isu kita. Database kita, ini juga jadi PR kita nih, bisa berkolaborasi. Nah, dia tolong database yang diem baik ya. Jadi itu yang mungkin kita nanti bisa kolaborasikan bersama, sambil kita juga mengawal revisi undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik, sehingga regulasi kita lebih ramah pada perempuan. Kita akhiri bincang kita membahas perempuan dan pemilu. Sekali lagi Sobat Perludem, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Perludem, serta follow media sosial kami. Bisa juga berdonasi untuk gerakan kepemiluan melalui belanja buku-buku dan merchandise Perludem. Simak terus channel YouTube kami, karena kami akan secara reguler membahas isu-isu terkini dan juga krusial berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan demokrasi Indonesia. Sampai jumpa.